Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Vina Febriani dan rekan saya Ina Dewi dalam acara Squad News Investigasi. Ya dah, gimana nih? Kita sekarang mau ngobrolin tentang apa? Tentang keadilan hukum di Indonesia. Keadilan hukum di Indonesia ya. Menurut kita gimana tuh? Keadilan hukum di Indonesia tuh apakah sudah adil atau belum? Menurut pandangan aku sendiri gitu ya. Keadilan hukum di Indonesia ini mungkin masih kurang ada aplikasi gitu ya ke kehidupan nyatanya gitu ya. Dan aku sendiri ngerasa adanya ketidakseimbangan antara yang sudah tertulis dan aplikasinya gitu ya, realitanya. Oke, itu lebih baik kalau kita panggilkan langsung saja ya. Ada bintang tamu kita dari Politeknik saya sendiri nanti. Agung Hidayat. Ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita tentang keadilan hukum di Indonesia setelah yang satu ini. Uang kecil aja, Neng, nggak ada kembalian. Saya aja. Ray. Iya. Kita makan yuk. Besok kita nonton ya. Nikah yuk. Modal dikit mendapat banyak. Cuma XL yang bisa ngasih 1000 SMS ke semua operator. Cius? Ya apa? Keluarga Supriyono dan Lestari, pasangan suami istri yang terancam hukuman 7 tahun penjara karena mencuri standan pisang, terus menangis sejak keduanya ditahan 3 bulan lalu. Salah satu anggota keluarga yang sangat terpukul akibat kasus pencurian ini adalah Ngasri, nenek terdakwa Supriyono. Ngasri mengaku tidak ikhlas atas dakwaan yang telah dijatuhkan pada cucunya. Ngasri menilai tidak adil karena menurut pengakuan cucunya, pisang yang mereka ambil merupakan pisang yang sudah roboh dan tidak diurus pemiliknya. Karena saat itu kelaparan dan tidak punya uang, pisang yang roboh itu pun diambilnya. Baik, pemirsa, kembali lagi bersama kami di sini dan telah bergabung bersama kami di sini Saudara Aga, selaku pengamat hukum dari Universitas Politeknik Indonesia. Selamat siang, Saudara Aga. Selamat siang. Bagaimana kabar Anda hari ini? Baik-baik saja. Ya, tadi kita sudah lihat kan video tentang kasus pencurian ya, pencurian sebongkah pohon pisang, tapi dikenai hukuman 7 tahun penjara. Nah, ini menurut Anda ya, pandangan Anda sebagai pengamat hukum bagaimana tanggapan tentang video tersebut? Terima kasih. Sebelumnya kita membahas tentang pengertian keadilan itu sendiri ya. Keadilan itu berasal dari kata adil, yang berarti seimbang, menempatkan hak-hak orang lain. Tapi kalau kita lihat dari video tadi, sungguh miris sekali ya. Seorang pasangan suami istri yang mencuri sebongkah pohon pisang dikenakan sanksi yang lebih banyak. Menurut saya itu wah sangat tidak wajar sekali. Iya, padahal kalau nggak salah sudah heboh ya, itunya sudah jatuh. Iya, ironis sekali dan tidak sepele ya kalau menurut kita untuk pencuriannya sendiri. Baik, sebelum melanjutkan perbincangan, mari kita lihat video yang satu ini. Biasanya mau turun, Pak. Oh, biasanya udah turun. Mentera visual ini jadi.
Kaget, kedatangan tamu tidak diundang ke dalam kamar mewahnya. Arkalita Suryani yang tengah melakukan perawatan tubuh langsung menghindar. Para staf rutan Pondok Bambu turut membela Ain. Atasan ibu kan? Lipat ini saya kenapa dulu? Izin saya sudah izin sama Pak Petugas Akbar. Anda nanti yang diperoleh sendiri kalau izin dengan Pak Petugas Akbar selesai. Mungkin inilah yang ditakutkan para petugas lapas. Terungkapnya fasilitas mewah yang diberikan kepada terpidana kasus suap itu. Jauh dari bayangan orang tentang ruang tahanan, sel berukuran 8 x 8 meter milik Ain dilengkapi kulkas, TV layar datar, hingga penyejuk ruangan. Kurang lengkap, ada sebuah ruang untuk bersantai dan berkaraoke, tak jauh dari sel Ain. Baik, tadi kita sudah lihat ya antara video 1 dan 2 sungguh jauh sekali gitu ya perbandingannya. Nah, menurut saudara Agni sendiri gimana nih perbandingan antara video 1 dan 2 tadi? Oh ya, kita rekap dulu ya, video 1 dengan video 2 itu begitu jauh ya. Padahal dari kata adilnya saja harus seimbang, tapi dilihat dari kenyataannya, realitinya itu sangat tidak seimbang. Misalnya bisa kita lihat ya, padahal hanya seorang pasangan suami istri ya mencuri sebongkah pisang yang sudah jatuh, tapi dia dikenakan hukuman selama 7 tahun penjara. Sedangkan tadi yang melakukan penyuapan terhadap hakim ya, hingga merugikan bermiliar-miliar rupiah hanya dikenakan hukum selama 5 tahun penjara. Nah, di sini kita pertanyakan kenapa keadaan sendiri? Iya, tidak ada gitu ya keadilan yang adil. Sehingga fasilitas yang di penjaranya itu bisa dibayar gitu ya, mewah sekali gitu ya. Itu tidak terlihat berlebih ya, betul sekali. Baik, untuk solusinya sendiri nih, ya depannya seperti apa nih? Kalau dari saudara Agni sendiri, harapan ke depan untuk keadilan hukum di Indonesia ini bagaimana? Ya, saya sangat berharap ya kepada pemerintah agar memberi keadilan di Indonesia ya. Betul sekali. Karena tantangannya sendiri masih kurang ya. Iya. Ya seperti yang tadi kita lihat ya. Tapi saya masih berharap ya kepada generasi muda yang akan datang agar jadi lebih menjiwai ya tentang arti makna keadilan itu sendiri. Agar realitanya tercapai gitu ya, tidak hanya tertulis gitu, tapi tersirat juga gitu. Baik, selanjutnya kita melihat pendapat masyarakat gimana tentang hukum keadilan di Indonesia ini. Selamat siang, kami dari Podcast akan menanyakan bagaimana pendapat warga tentang keadilan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia sepertinya masih milik rakyat kecil atau masih milik rakyat yang kurang mampu. Contohnya saja, misalkan si maling atau yang tidak sengaja mengambil milik orang lain pun bisa dijerat dengan hukuman yang berat. Sedangkan untuk orang-orang mampu, hukum itu bisa dibeli. Contohnya saja, koruptor-koruptor di Indonesia masih bisa diberi hukuman yang lebih ringan daripada rakyat-rakyat kecil yang tidak, kalau dinilai dari nominal uang mah yang tidak seberapa, tapi bisa dihukum berat. Sedangkan hukuman untuk orang-orang yang memang mampu, hukum itu bisa dibeli. Solusinya ya sepertinya yaitu pendidikan di Indonesia harus dibenahi lagi supaya antara pendidikan keberhasilan tuh kan harus berhasil dunia harus berhasil ini nanti lahir batin, jadi supaya orang bisa punya perasaan karena itu. Jadi antara logika, etika, dan estetikanya yaitu harus dibenahi sistem pendidikan. Berbicara tentang proses penegakan hukum, itu kalau kita lihat dari ciri-ciri negara hukum itu ada 3. Yang pertama, perlindungan hak asasi manusia. Ciri yang kedua adalah
peradilan yang bebas terlepas dari kekuasaan atau kekuatan lain tidak memihak. Yang ketiga, legalitas hukum dalam segala bentuknya. Jadi, jika salah satu ciri negara hukum ini diabaikan, maka fungsi dari penegakan hukum ini tidak akan dapat berjalan dengan baik. Contoh, masih banyak hak asasi manusia atau warga negara Indonesia yang dilanggar. Kemudian ciri yang kedua, masih terlihat adanya dalam penegakan hukum ini intervensi daripada politik maupun dari penguasa, sehingga penegakan hukum ini tidak bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, legalitas hukum dalam segala bentuknya. Artinya dalam penegakan hukum ini tidak pandang bulu. Jadi apakah mereka memiliki stratifikasi tinggi atau stratifikasi rendah, mereka harus mendapat perlakuan yang sama, penegakan hukum yang sama. Bagi yang mereka yang bersalah mendapat sanksi sesuai dengan perbuatannya berdasarkan hukum yang berlaku. Kemudian berfungsinya hukum ini juga dipengaruhi oleh hukumnya, apakah memadai atau tidak, kemudian mentalitas penegak hukumnya, fasilitasnya maupun masyarakatnya, ya, keberpihakan dari masyarakat. Kemudian cara mengatasinya di mana DPR dan eksekutif harus banyak membentuk hukum. Kemudian para penegak hukumnya harus betul-betul menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan hukum yang ada. Saya kira itu solusi diantaranya yang bisa agar penegakan hukum ini berjalan dengan baik. Baik, itu dia pendapat dari masyarakat tentang keadilan hukum di Indonesia. Mungkin cukup sekian ya bincang-bincang tentang keadilan hukum di Indonesia dari kami. Saya Pina Febriani dan rekan saya Ina Dewi dan seluruh sahabat kerja yang bertugas mohon undur diri dan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari sampai akhir menutup mata. Astagfirullahaladzim. Udah cepetan enggak direkam. Balik langsung ditek. Iya, enggak direkam. Oh, iya. 3. Siap-siap dulu. 3, 2, 1. Selamat siang. Buat kali ini akan menanyakan
di tukangna karena sekarang kita taruhkan karena ditaruhkan karena dia enggak bilang ada tambah ada tahu banyak kurang nanti dulu atau pakai jeda tuh 3 awas keluar ya udah biar itu jangan mana di